SNBT tadi minimum 40% dari kursi yang ada. Persaingannya tetap sudah pasti super ketat. Karena pesertanya banyak banget yang melalui SNBT ini. 785.058 orang. Tapi dari 785.000 lebih ini gagal lebih dari setengah juta. 553.954 orang dan yang berhasil hanya 231.104 orang atau 29,44%. Nah sekarang gimana dong Pak Bob? Kalau Unsri, untuk Universitas Sriwijaya, SNBT-nya peminatnya juga wow banyak banget. 40.788. Untuk daya tampung yang hanya 4.345 atau hanya 10,65%. Dengan kata lain, yang gagal banyak banget loh. 36.433 orang yang gagal. Itu kita lihat persaingan yang ada di Unsri. Dan kalau mau saya lihat dari perbandingan atau rasio, belum masuk kepada prediksi lulus, ada beberapa prodi yang akan saya tunjukkan di sana. Untuk Unsri, yang pertama teknik sipil, daya tampung SNBT 2025 70, 2024 juga 70, peminatnya 996 orang atau rasionya 1:14. Kita belum masuk kepada prediksi lulus. Ini baru rasio saja, perbandingan saja. Dengan kata lain, dia harus menyisihkan lebih dari 900 orang. Itu untuk pertambangan 1:32. Dari 1.924 orang peminat yang hanya diterima 70 orang. Berarti dia harus sisihkan orang lebih dari 1.850 orang. Banyak banget. Persaingannya untuk teknik geologi, untuk teknik kimia, untuk teknik elektro, untuk teknik mesin, untuk teknik arsitektur sudah bisa kita lihat di sana. Jadi adik-adik, siapkan dirimu secara maksimal. 3B adalah konsep mengatasinya. Belajar, berlatih, bertanding. Karena memang semuanya sudah di ambang pintu. Lalu ada jalur seleksi mandiri. Dan untuk Unsri pada tahun 2024 sama saja dengan tes UTBK, apa yang diujikan seperti tadi, tes potensi skolastik dan tes literasi. Jadi kalau begitu, adik-adik semua sudah bisa menyelesaikannya dengan prinsip yang dilakukan oleh Ganesha Operation, yang strateginya adalah 3B, belajar, berlatih, dan bertanding, yang semuanya itu akan bisa membantu adik-adik menjadi orang yang sukses. Dan di Ganesha Operation akan dievaluasi bagaimana nilai adik-adik terhadap prediksi lulus untuk prodi yang diinginkan. Dan secara lengkapnya sudah saya tampilkan di sana. Berapa nilai adik-adik dan tujuannya berapa. Sehingga adik-adik kami benahi, pelajari ini, bahas ini. Dan bisa berjuang bersama Ganesha Operation meraih mimpinya. Intinya adalah terus bahas, sikat soal yang ada. Karena Celestine Chua katakan it takes 10,000 hours to develop talent. How many hours have you clocked today? Nah, adik-adik semua, 60 hari menjelang tes, berapa soal yang sudah dikerjakan? Kalau misalnya dalam sisa waktu ini masih harus kejar 9.000 soal lagi, berarti 150 soal setiap hari harus dituntaskan. Dan kami percaya dengan pengajar Ganesha Operation yang memberikan motivasi, adik-adik tidak akan pusing dan sikat, mungkin malah wow, aku 200 soal satu hari, sehingga adik-adik menjadi orang-orang yang sukses. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Bob Poster MM selaku Direktur Utama GO. Yang kami hormati seluruh jajaran dari GO, kemudian dan juga yang kami hormati dan kami banggakan seluruh ketua jurusan dan juga koordinator program studi yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Alhamdulillah kami dari Fakultas Teknik mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Prof. Bob Poster dan juga tim dari GO
karena telah bersedia bekerja sama dengan kami untuk mensosialisasikan dan pengenalan dari Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya ini. Jadi Fakultas Teknik ini ada, kalau S1-nya ada 7 S1, 7 program, 5 program jurusan dan juga 2 program studi. Ada teknik, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Bob tadi, ada teknik sipil, teknik pertambangan, teknik kimia, teknik elektro, teknik geologi, dan arsitektur, serta teknik mesin. Jadi kami dari 7 program studi ini, kita sudah ada yang 3 itu ada teknik sipil, teknik kimia, dan juga teknik mesin itu mendapat predikat unggul. Kemudian sisanya adalah baik sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, kami di Fakultas Teknik ini sesuai dengan arahan Pak Rektor bahwa kami menerima dua periode penerimaan mahasiswa. Jadi ada SNBT, yang 2 ini maksudnya adalah 1 yang dari mengikuti program dari Kemendikti-Saintek, ya, jadi ada namanya SNBP, kemudian ada yang namanya SNBT atau UTBK yang tes mandiri. Jadi kita menerima sampai totalnya kalau mahasiswa baru itu biasanya sekitar 890-an orang dari 7 program studi yang ada di lingkungan Fakultas Teknik. Berbicara Fakultas Teknik, kita sebenarnya sudah berdiri juga di tahun 1960. Nah, dengan jurusan yang paling tua di kami adalah jurusan teknik sipil dan juga jurusan teknik pertambangan. Kemudian dilanjut yang paling muda itu adalah jurusan teknik geologi di tahun 2013. Nah, nanti adik-adik sekalian, nanti para ketua jurusan akan memperkenalkan bagaimana prospek kerjanya, bagaimana apa-apa yang dipelajari. Kami sangat senang sekali karena bisa mempresentasikan atau mensosialisasikan dari Fakultas Teknik kami dan juga dari prodi-prodi yang ada di lingkungan Fakultas Teknik. Terima kasih kepada Pak Profesor yang telah memfasilitasi kami untuk mensosialisasikan program studi ini. Kemudian kami juga di lingkungan di Unsri sendiri, kami merupakan salah satu di antara 3 fakultas terbesar selain kedokteran, ekonomi, dan juga FKIP. Jadi kita juga termasuk salah satu dari pendukung penghasil dari alumni-alumni. Alumni-alumni kita tersebar seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Bahkan kalau kita berbicara siapa alumni kita, ya salah satu ketua BPK itu alumni Teknik Unsri, jadi alumni Teknik Kimia. Alhamdulillah, jadi kami sangat senang sekali. Banyak juga yang menjadi alumni-alumni kita yang sudah menjadi pejabat-pejabat besar, kemudian juga dulu 90-an itu ada Direktur Utama PT Freeport juga berasal dari Teknik Pertambangan Unsri. Jadi kami sangat banyak sekali alumni-alumni kami yang sudah berhasil. Jadi banyak program yang kami lakukan, Ibu. Salah satunya kami menjalin kerjasama dengan industri. Salah satunya kami bekerjasama dengan BJKW, Balai Jasa Konstruksi, Wilayah 2 Palembang. Kemudian kami juga ada kerjasama dengan Glodot Indonesia. Kami bekerjasama dalam hal digitalisasi program yang tadi saya sampaikan di laboratorium rekayasa konstruksi. Nah, jadi beberapa program kerjasama itu untuk mempersiapkan supaya mahasiswa kita bisa lulus tepat waktu, kemudian bisa punya pengalaman. Jadi kerjasama kami dengan Glodot Indonesia itu nanti ada sertifikat internasionalnya, Bu. Jadi ada mata kuliah namanya manajemen proyek, di mana mata kuliah itu nanti ujiannya itu ujian sertifikasi. Nah, jadi baik kalau adik-adik bisa mendapatkan sertifikat internasional tersebut, insya Allah bisa mudah untuk bersaing di dunia kerja. Itu salah satunya, Bu. Kemudian kami menjalin kerjasama dengan BJKW 2 itu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi juga. Jadi nanti kami ada, begitu adik-adik lulus masuk di Unsri itu di semester 6 dan 7, nanti ada namanya sertifikat kompetensi kerja.
Jadi nanti kami menawarkan bidang-bidang tadi. Kan tadi ada 5 bidang kan, ada struktur, transportasi. Nah, nanti masing-masing bidang itu ada sertifikat kompetensinya. Tapi dengan catatan adik-adik harus mengikuti pelatihannya dengan baik. Mungkin itu salah satu program kami, Bu. Jadi ada kerjasama dengan dunia industri. Di kita tidak ada istilahnya perbedaan ya, itu sangat tergantung dari prestasi. Bahkan di alumni kita, itu alumni Teknik Pertambangan itu pernah menjadi salah satu direktur di Pertamina, Ibu Medawati. Jadi bisa nanti di searching ya. Jadi Bu Medawati itu menjadi salah satu direktur ya. Jadi di komposisi direksi di Pertamina. Dan juga di beberapa industri juga ada yang sudah di level vice president, seperti di PTBA Bu Rika Harlin. Jadi tidak ada perbedaan ya di dalam industri pertambangan ternyata, karena mereka juga mulai dari bawah, artinya bukan apa namanya itu karbitan kita orang dari dipromot, tapi memang karena prestasi mereka. Sehingga dengan prestasi mereka dipercaya oleh institusi ya, khususnya di BUMN ini. Padahal kita tahu yang namanya BUMN itu kadang-kadang agak repot. Dan juga di beberapa industri yang lain ya, mereka sudah rata-rata sudah di level yang minimal manajer tuh sudah ada ya. Misalnya di di Dahana itu kalau nggak salah kemarin sudah ada konfirmasi mereka. Nah ini kita melihat semestinya sangat peluang ya sekarang. Nah yang ingin saya sampaikan terakhir ini memang rata-rata mahasiswa di jurusan teknik pertambangan ini animonya sangat tinggi. Nah ini, jadi tidak hanya kaum laki-laki saja ya, dan mereka berkompetisi. Bahkan yang cum laude itu kita lihat ternyata banyak yang perempuan. Jadi kami sangat apresiasi sekali mereka berkompetisi ya secara fair dengan teman pria yang lain itu. Mungkin itu saya sampaikan. Jadi jangan khawatir kalau masuk di pertambangan akan ada semacam perbedaan, enggak ya. Kalau mereka berprestasi mereka bisa sampai ke level puncak ya, sampai ke level direktur gitu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Bob Foster MM, Direktur Utama Ganesha Operation. Kemudian Dr. Insinyur Bakti Yudo Suprapto STMT, Bapak Dekan FT Unsri, jajaran dari Ganesha Operation dan Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Kapolri di lingkungan FT Unsri. Terima kasih atas kerjasamanya dari Ganesha Operation untuk mempromosikan teknik kimia pada khususnya pada hari ini, dan selamat pagi semua buat adik-adik, anak-anak calon mahasiswa ya. Kenapa alasan kuliah di Teknik Kimia Unsri? Semuanya mungkin dibandingkan dengan jurusan teknik yang lain, mungkin Teknik Kimia Unsri agak ditakuti ya. Kabarnya agak susah kuliahnya, susah tamatnya, dan karena ini berbau-bau kimia juga agak takut gitu ya. Tapi jangan takut adik-adik, karena di sini di Teknik Kimia Unsri semuanya pada baik-baik, pada sehat-sehat, dan juga ke depan di tahun 2000-an ini suasana kampusnya begitu menyenangkan. Tidak begitu mengerikan seperti yang diceritakan orang-orang ya. Jadi yang pertama, suasana kampus akademik mengedepankan nilai-nilai kejujuran, akhlakul karimah, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian kedua, memiliki fasilitas yang lumayan lengkap dan pelayanan terhadap mahasiswa yang ramah, cepat, dan humanis. Kemudian sebaran alumni yang luas di perusahaan terkemuka di beberapa universitas di dalam dan luar negeri. Dan 4, kesempatan berprestasi. Mahasiswa difasilitasi untuk meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik. Teknologi artificial intelligence itu tidak lepas dari kehidupan kita sekarang ini. Begitu banyak bagian-bagian kehidupan kita yang sudah didukung oleh artificial intelligence. Dan itu dalam salah satu kurikulum kita, itu mata kuliah kita ada mata kuliah tentang artificial intelligence,
Dan artificial intelligence ini sudah juga diterapkan oleh mahasiswa dalam tugas akhir mereka, ya. Khususnya gitu di bidang kendali, bidang TTL, dan juga ini yang paling, kalau kita percentage yang paling banyak itu memang bidang kendali, ya, kendali dan robotika atau kendali dan komputer. Kemudian juga di bidang telekomunikasi dan juga TTL. Jadi semuanya sudah mencoba, ya, mengadopsi dan mengimplementasikan artificial intelligence, di mana dalam 4.0 itu ya kita ingin semuanya terkoneksi, ya, dan semuanya hampir automation, ya, dan itu sangat dapat membantu dan mensupport tentunya kalau di bidang kelistrikan, ya. Kalau kita di kelistrikan itu ada preventive maintenance, ada corrective maintenance, ada predictive maintenance. Nah, ini akan sangat membantu. Dan kita kalau ingin ditegaskan kembali bahwa kita memiliki mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan pada tugas akhir mahasiswa diberikan kesempatan untuk kemudian dengan bekal dasar keilmuan, kemudian dengan dasar juga ilmu dasar dan ilmu terapan yang diajarkan, untuk kemudian bisa mengimplementasikan hal-hal tersebut. Sekarang memang teknologi itu membuat yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin. Sebelumnya yang size-nya besar menjadi kecil, ya. Nah, salah satu upaya kita di teknik mesin juga beberapa mata kuliah pilihan yang arahnya itu menghadapi tantangan zaman. Salah satunya AI tadi. Kita ada mata kuliah namanya ada mata kuliahnya, dan itu mata kuliah pilihan di semester 7. Kemudian ada juga komputer visi. Nah, komputer visi. Kemudian kita ada juga namanya capstone design. Jadi mahasiswa kalau dia misalnya punya ide seperti tadi ada carbon capture tadi, nah sebenarnya itu kan ada hubungannya dengan kimia juga ada, pertambangan juga ada, tapi mesin masuk ke desain peralatan, desain sistem mekanik yang fungsinya untuk carbon capture storage. Nah, jadi kita mengarahkan jadi salah satunya dengan mata kuliah pilihan tadi. Kemudian yang kedua ada mata kuliah namanya capture design, yang capture design itu sistemnya dari ide, kemudian desain dengan gambar, dibuat, dianalisis. Jadi satu kesatuan utuh yang ujungnya itu adalah sebuah produk. Dan di antara yang biasanya kita fokuskan itu adalah satu material sintesisnya, material apa yang digunakan, dan ada mata kuliah namanya nanoteknologi, itu berbasis. Kemudian aplikasi di lapangan kita langsung terapkan, ya, dengan membuat peralatan yang berbasis sistem mekanik dan desainnya. Kira-kira seperti itu. Oke, ya, jadi tentu mahasiswa akan bersaing dengan universitas lainnya, tapi kita memiliki keunggulan-keunggulan sendiri, ya. Misalnya prodi arsitektur ini penekanannya pada lahan basah, perencanaan arsitektur di lahan basah itu tidak ada di arsitektur lain, ya. Jadi kalau arsitektur lahan basah, ya kita arsitektur unsri yang menguasai. Terus juga kita kerjasama dengan ada MBKM, jangan takut, ya. Kita ada MBKM itu dari pemerintah. Anda bisa
kerja praktek atau magang di seluruh perusahaan-perusahaan yang terkenal, ya. Bisa konsultan yang terkenal ataupun di kontraktor-kontraktor seperti Wika, ya, ataupun di PUPR yang ada di IKN. Kemarin ada yang magang di IKN, ya. Jadi jangan takut juga kalau KP juga ada KP itu kadang-kala banyak juga setelah KP mereka direkrut oleh tempat mereka kerja praktek karena melihat kemampuan mereka, melihat etos kerja mereka juga direkrut. Jadi jangan takut bahwasannya terbatas pekerjaan di program kalau Anda masuk sebagai arsitek. Seperti itu. Jadi kalau sistem pembelajarannya tentunya pasti kalau kita di kampus tapi di teknik geologi ini agak lebih berbeda dengan teknik yang lain. Di kunjungan di laboratorium itu ditambah dengan praktek di lapangan. Jadi komposisi di lapangannya juga cukup banyak, tapi tetap bangku kuliah di kelas karena kita pihak di universitas. Nah, kemudian kalau yang dikhususkan kepada geologi berarti jenis bebatu-batuan. Jadi kita bisa ada teknik instansi atau perusahaan tambang mau membuka lahan biasanya mengikutkan orang geologi dulu. Kenapa? Karena orang geologi tahu memprediksi bahwa tambang berapa jumlah kadar sumber mineral yang ada di bawah tanah. Nah, berdasarkan dari batu-batuan yang ada di sekitar dari pertambangan tersebut. Jadi pasti teknik geologi yang disuruh dulu. Jadi itu yang menjadi concern pemetaan geologinya seperti apa, itu yang menjadi concern, salah satu concern di mata kuliah di teknik geologi Unsri. Seperti itu, Mbak.